Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi SPD, mahasiswa PPG kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, jurusan Matematika dengan nomor pokok mahasiswa 23901495050 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Akan melaksanakan PPL di unit kerja UPT SMA Negeri 16 Makassar dengan materi determinan matriks ordo 3x3 kelas 11 kurikulum K13. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ada teman yang tidak hadir? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa, membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas materi determinan matrik ordo 3x3. Ya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa, masih ingat? Minggu lalu pelajaran matematika kita? Ya. Determinan matrik ordo 2x2. Oke. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat rumus daripada determinan matrik ordo 2x2? Oke, silahkan Raihan. Jadi rumus dari matriks ordo 2x2 adalah saya memberikan contoh seperti determinan A sama dengan A dikali D lalu dikurang B dikali C. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, coba kita lihat ya, apakah betul jawabannya teman tadi. Jadi, determinan matrik ordo 2x2 itu adalah jika A matrik ordo 2x2, misalnya AB, ini barisnya, jadi dia punya baris 2, yaitu baris AB, dan kolom AC, B, BD. Jadi 2 baris, 2 kolom. Maka determinan dari matriks A adalah selisih antara, sudah betul temanmu tadi, Raihan, perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan elemen-elemen pada diagonal kedua. Oke ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anakku sekalian, adalah menentukan determinan matrik ordo 3x3 dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks ordo 3x3 dengan tepat. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang kita pakai hari ini adalah pendekatan inquiry. Model PBL itu adalah model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Jadi berdasarkan masalah. Metodenya adalah kita akan melakukan sebentar diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Nah, sekarang apa manfaatnya ya kalau kita belajar determinan ini, determinan matriks ordo 3x3 itu apa manfaatnya? Ya, di sini kita akan belajar, kita perhatikan. Jadi apa manfaatnya? Kita akan dengan mudah menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berbentuk persamaan linier 3 variabel. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita bermain dulu ya, permainan matematika. Ibu sudah siapkan itu kertas tempel. Ibu sudah siapkan kertas tempelnya. Tolong tuliskan namanya di situ. Jadi ice breaking-nya ini, perhatikan aturan main daripada ice breaking kita ya. Jadi, aturan mainnya. Konsentrasi ya guys. Jawab semua pertanyaan sesuai dengan perintahnya. Jadi mikirnya harus cepat sebentar. Dan harus semangat. Langkahnya. Yang pertama. Ya udah ada ya, itu ada kertas tempelnya. Tuliskan nama kalian. Bagi anak-anakku yang tepat jawabannya dan cepat ngumpulnya, itu nanti diangkat begini. Kalau sudah ada jawabannya, diangkat kertasnya, kemudian langsung ditempel di atas. Yang betul jawabannya akan dapat reward dari ibu ya.
Sekarang anak-anakku semuanya pikirkan. Ayo pikirkan satu angka. Angkanya jangan terlalu besar, 1 sampai 10 saja angkanya. Sudah ada angkanya, dipikirkan, simpan ya, angkanya disimpan. Dipikirkan satu angka saja. Sudah? Sudah? Sudah. Terserah kalian angka berapa saja. Yang kedua kemudian, angka yang kamu pikirkan coba dikali 2. Tadi angkanya sudah ya? Angka yang dipikirkan dikali 2. Sudah dikali 2? Udah dapat hasilnya? Oke, lanjut. Kalikanlah 9. Angka yang tadi itu. Yang sudah dikali 2, coba ditambah 9. Udah? Udah? Tunggu temannya yang lain. Sudah dikali. Jadi awalnya, angka yang dipikirkan itu dikali 2 dulu. Habis itu ditambah 9. Udah? Lanjut. Hasilnya kurangi 3. Hitung baik-baik. Supaya dapat reward dari ibu. Lalu setelah itu, hasilnya dibagi 2. Sudah dibagi 2? Oke. Kalau yang cepat, angkat cepat, baru langsung tempel di depan ya. Sudah dibagi 2? Terakhir, kurangi dengan angka yang pertama kau pikir. Yang kalian pikir. Udah? Udah? Yang sudah selesai silahkan ke atas tempel. Ayo semangat, semangat. Ayo tempel. Ya. Ya duduk yang rapi lagi. Ya. Oke. Kembali duduk ke tempatnya. Iya. Semua jawabannya? Oke. Kita lihat jawabannya ya anak-anakku. Kita lihat jawabannya. Yang benar adalah sudah ditulis, sudah ditempel. Jawabannya adalah 3. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Jadi sebentar rewardnya dibagi ya setelah pembelajaran ini. Oke, anakku sekalian. Kita kembali ke materi kita hari ini. Kalian coba perhatikan ada video pembelajaran di atas. Kedengaran ya suaranya? Ayo diamati. Coba baca coba kita amati video di atas ya. Ini anak yang laki-laki yang berbaju biru. Dia membeli 1 roti, 2 ST. Ini masalah dalam kehidupan sehari-hari ya, masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada satu, ini si anak laki-laki yang berbaju biru, dia membeli 1 roti, 2 ST, dan satu nasi goreng. Dia membayar di kasir berapa? 19.000. Sekarang coba lihat yang perempuan yang kacamata. Dia membeli apa? 2 ST, 2 nasi gorengnya. Dia membayar di kasir sebanyak 28.000. Dan laki-laki yang baju putih ini, dia membeli 3 roti, 3 ST, 1 nasi goreng. Nah, temannya yang kacamata di ujung itu dia bertanya, kira-kira berapa ya harga dari roti, ST, dan nasi goreng itu? Ya kan? Nah, ini adalah sama dengan persamaan, ini adalah bentuk persamaan linear 3 variabel. Nah, dari sinilah, inilah masalah inilah yang akan kita akan membantu kita dibantu oleh dengan mempelajari determinan matrik order 3x3. Kita bisa pecahkan masalah ini dengan mempelajari apa? Determinan matrik order 3x3. Jadi ini adalah persamaan linear ya. Oke, kita lanjut. Sekarang anak-anakku sekalian, ibu akan bagi kalian berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi di atas ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Udah ya. Jadi ini sudah duduk berdasarkan ada 4 kelompok. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah metode determinan matriks ordo 3x3. Anak-anakku sekalian, determinan matriks ordo 3x3 itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan
metode Sarus. Perhatikan semuanya di atas. Jika matriks A itu adalah matriks 3 berordo 3 kali 3, misalnya matriks A itu adalah A, B, C, ini barisnya D, E, F, G, H, I. Maka determinan matriks dari matriks A di atas dapat dicari dengan metode Sarus, yaitu perhatikan diagonal utamanya. Jadi maka det A sama dengan E, A, E, I. Ditambah, kita kali B, F, G, tambah C, D, H. Jadi ini adalah diagonal utama dikurang dengan diagonal samping. Mana diagonal sampingnya? C, E, G. Ini sebelumnya jadi ada yang di kolom pertama dan kolom kedua itu kita tulis ulang kembali ke kolom keempat dan kelima ya. Baru kemudian kita menghitung berapakah hasil kali daripada diagonal utama, yaitu A, E, I ditambah B, F, G tambah C, D, H. Jadi ada 3 diagonal utama dikurang 3 diagonal samping. Oke. Mengerti sampai di sini? Mengerti? Jadi di sini ada 3 persamaan linear 3 variabel. Kita akan selesaikan dengan menggunakan aturan Cramer. Coba lihat ya. 7x ditambah 5y. Nah, kita pasang dia dalam bentuk dengan menuliskan koefisien persamaan pada SPLTV. Kita ulangi untuk kolom berikutnya, yaitu 5 dikali 3 dikali 4, 60. Kemudian min 2 dikali 5 dikali 6 sama dengan min 60. Kita juga hitung untuk diagonal yang sebelah sini. 4 dikali min 2 kali min 2, 16. 6 dikali 3 dikali 7, 126. Min 5 dikali 5 dikali 5 adalah negatif 125. Nah, kemudian kita jumlahkan 70 ditambah 60 ditambah min 60 adalah 70. Kemudian 16 ditambah 126 ditambah negatif 125 adalah 17. Sampai di sini ada pertanyaan? Ngerti ya? Jadi diagonal utamanya adalah 7 kali min 2 kali min 5 ditambah 5 dikali min 2, 5 dikali 3 dikali 4. Ini diagonal utama. Min 2 dikali 5 dikali 6. Ini kita jumlah diagonal utamanya. Kemudian kita kurangi dengan diagonal samping. Yang mana diagonal sampingnya? 4 kali min 2 kali min 2. Hasilnya positif 16. Lanjut. 6 kali 3 kali hasilnya 126. Kemudian min 5 kali 5 kali 5 hasilnya min 125. Sehingga hasilnya adalah hasil daripada diagonal utama dikurang diagonal samping adalah 70 dikurang hasilnya 53. Sampai di sini paham? Oke, kita Kemudian lanjut. kita kurangi kedua hasil penjumlahan tersebut. 70 dikurangi 17 sama dengan 53. Nilai inilah yang menjadi nilai dari D. Ya. Karena D tidak sama dengan 0, kita hitung dx, dy maupun dz. Di sini dx itu hampir sama dengan D kecuali pada kolom X atau kolom pertama. Kolom X ini diganti dengan koefisien konstanta. Jadi kita perhatikan kembali SPLTV-nya. Jadi kita ganti dengan konstanta. Jadi kita cepat sekali pindah. Jadi kita tulis ulang dulu persamaan linear 3 variabelnya ya. Yaitu bisa dibantu Ibu. 7x ditambah 5y dikurang 2z sama dengan, lanjut, persamaan yang kedua, 5x dikurang 2y ditambah 3z sama dengan 10. Berikutnya 4x ditambah 6y dikurang 5z sama dengan min
7. Ayo kita kembali perhatikan video pembelajaran kita. Udah sampai di mana tadi? Uji lemak atau kolom pertama. Kolom X ini diganti dengan koefisien konstanta. Jadi kita perhatikan kembali SPLTV-nya. Jadi kita ganti dengan konstanta 0, 10, dan negatif 7. Nah, Jadi perhatikan, jadi untuk nilai X-nya itu, ini daerah X. Jadi kita ganti X-nya. Situ ya. Nilai X-nya kita ganti untuk di kolom pertama. Untuk menentukan harga X-nya, harga DX-nya, jadi kita ganti 7, 5X, ini 4 ya. Diganti dengan konstantanya. Perhatikan Ki. Lanjut Ki, perhatikan. nah kita peroleh untuk seperti ini. Nah, itu. Kemudian kita Oke. Ini pertama. Sampai di sini paham ya Kina? Iya. Oh, kerasa kelengannya. dengan cara yang serupa untuk menghitung D, kita peroleh dx sama dengan 53. Dengan cara yang serupa, dy sama dengan negatif 53. Nah, di sini kolom Y kita ganti dengan 0, 10, negatif 7. Kemudian dz sama dengan 53. Kolom Z kita ganti dengan 0, 10, negatif 7. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan bacaan, bahan ajarnya tolong dibaca ya. Per kelompok kalian isi, kerjakan secara berkelompok. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ingat Ki, waktu pengerjaan untuk LKPD hanya 20 menit. Silakan isi nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya. Ya, silakan dibaca. Kemudian diselesaikan masalah yang ada di LKPD-nya. Jadi teman kelompok sudah paham semuanya? Ya, bisa jadi Ana. Kita juga. Ya, jadi ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa bertanya antar teman kelompoknya di. Sini, teman tak sudah paham semuanya? Ya. Yang mana nak? Bisa Jeki, kerja, Citra. Bisa Citra. Ya, bisa paham ya. Tadi Ayu ini kan bisa. Iya. Ya, diskusi kelompok. Kalian diskusikan. Ya, di sini bahan ajar, silakan dibaca-baca dulu bahan ajarnya, baca-baca dulu supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD. Ya, kerjakan, baca dulu, baca. Supaya paham. Di dalam bahan ajar ini ada cara menyelesaikan determinan matriks order 3x3 dengan cara minor kofaktor. Ada itu minor kofaktor. Jadi selain daripada metode Sarus, selain metode Sarus ini ya ini betul ini ya untuk menentukan determinan matriks dengan cara metode ini apa? Minor kofaktor. Ini minor. Huruf M ini artinya minor. Minor. Ini apa ini? Ini minor kofaktor ya. Minor. Jadi ini adalah kofaktornya. Jadi minor ini kofaktor. Oke. Kalau ada yang tidak sama jawabannya di atas, silahkan sebentar tanggapi dengan jawaban dari kelompok 1. Tunggu dulu temanmu, siapa tahu ada temanmu, silahkan teman ada yang menanggapi.
Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Perhatikan ki persentase teman tak. Siapa tahu ada yang tidak sama jawaban tak di atas dengan teman tak kelompok 1? Ada? Sama semuanya? Sudah sama? Oke. Kita lanjut persentase untuk kelompok 2, silahkan. Yang lain baru. Dari situ mau ke yang kosong. Ya, silahkan. Hasil pekerjaannya. Ini nomor. Ya. Kenapa ini bentuk matriksnya tidak disertakan X, Y, Z-nya? Ini yang nomor 3. Gampang. Karena kan dia di situ sudah minta bentuk matriksnya. Hmm. Jadi dia kasih bentuk angka saja. Nah, Dalam bentuk matriks. Ya, matriks X, Y, Z itu kan dia linear 3 variabel, dia variabelnya. Sudah betul di atas. Coba perhatikan di atas. Nomor 3, bentuk matriks. Kenapa tidak disertakan lagi X, Y, Z-nya? Coba di atas. Nomor 3, bentuk matriksnya. Nomor 3, itu tidak disertakan lagi. Di sampingnya 221, tidak dipasang lagi X, Y, Z-nya. Dengan kelompok 2, sudah sama semuanya, sudah sama. Berikan aplaus untuk teman tak. Nah, anak-anakku sekalian, dari LKPD yang sudah kita kerjakan, apa yang kita bisa, nomor 1 dulu, nomor 1. Ada yang bisa, ini apa? Tulis kesimpulan penentuan determinan matriks order 3x3. Bisa Safira? Silakan, Nak. Coba perhatikan semuanya. Samakan persepsi kalian tentang determinan matriks order 3x3. Ayo semuanya perhatikan. Mencari kemungkinan jawaban dari sistem persamaan linear 3 variabel. Boleh variabelnya X, Y, dan Z. Determinan dari 3 kolom yang tadi dikerja adalah jumlah hasil kali sepanjang diagonal yang mengarah kepada kanan bawah dikurangi dengan diagonal yang mengarah ke kiri bawah. Oke, kasih aplaus teman kita. Ada lagi yang bisa berikan kesimpulan dari nomor 1 tadi? Ya, silahkan Raihan. X per D, Y per D, dan Z per D. Oke, betul sekali. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua sudah selesai mengerjakan LKPD. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan kalian siapkan dulu kelasnya, kemudian doa penutup. Silahkan Prisa, siapkan kelasnya, bersiap dulu untuk menutup pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, makasih anak-anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Makasih anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua hari ini.